Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak yang ada di rumah belajarnya masih tetap semangat ya. Hari ini Bu Rosi akan memberikan penjelasan tentang materi tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Sebelum mengerjakan soal-soal yang ada di pembelajaran tema 8, khususnya subtema 1, silakan anak-anak simak video ini terlebih dahulu karena Bu Rosi paparkan inti materinya saja untuk materi tema 8. Jadi setelah kalian menyimak materi ini, baru kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di buku tema kalian masing-masing. Baik, kita mulai. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang ada di tema 8 yang harus kalian kuasai, yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, PKN, dan SBDP. Lebih spesifiknya lagi, lebih sederhananya, Ibu rangkum ke dalam tujuan pembelajaran. Bahasa Indonesianya di subtema 1, kalian nanti harus dapat menentukan penggunaan huruf kapital, terutama dalam penulisan nama Tuhan, nama orang, nama agama. Kemudian menggunakan tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat dengan benar. Kemudian menyusun kata acak menjadi kalimat yang padu dengan benar. Lalu matematikanya, kalian nanti akan disajikan gambar jam dinding. Kemudian kalian menuliskan pukul berapa yang ditunjukkan oleh gambar tersebut dan ditulis dengan kalimat seperti apa. Di pelajaran PKN, kalian nanti akan menentukan sikap-sikap yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Misalnya keberagaman warna kulit, keberagaman agama, keberagaman hobi, keberagaman rasa suka. Nah, kalian menuliskan bagaimana sikap-sikap untuk menghadapi keberagaman tersebut agar tercipta persatuan. Dan di SBDP, seperti biasa, kalian akan belajar tentang karya imajinatif 2 ataupun 3 dimensi, kemudian pola irama yang ditunjukkan dalam sebuah lagu, kemudian mempraktikkan gerak tari, dan yang terakhir membedakan contoh hasil karya mana yang menggunakan bahan alami dan mana yang menggunakan bahan buatan serta sumber bahan-bahannya. Seperti itu kira-kira apa yang harus kalian kuasai di tema 8 subtema 1 ini. Ketiga, menggunakan alat senjata tajam tersebut harus pelan-pelan, tidak boleh dengan kecepatan yang tinggi karena nanti tangan kita bisa terkena pisau, seperti itu. Dan keempat, jika sudah menggunakan, dirapikan kembali alat-alatnya, apalagi senjata tajamnya, karena khawatir dipakai oleh adik misalnya, dan bisa terjadi kecelakaan. Gambar yang kedua, yaitu ada anak sedang memegang gagang pintu. Mungkin dia ingin bertamu. Nah, ada aturannya di rumah juga. Bagaimana aturan membuka pintu di rumah? Apakah sekonyong-konyong kita buka dengan keras terus kita tutup kembali? Tentu tidak, karena bisa mengganggu suasana atau kondisi orang-orang yang ada di rumah. Aturannya itu adalah ketika kita akan membukakan pintu, pegang gagang pintu, lalu tarik ke bawah tapi dengan kekuatan yang pelan saja, tidak perlu gerasak-gerusuk. Dan jika ingin bertamu, bisa saja sebelum pintunya kita buka, terlebih dahulu kita ketuk dulu pintunya. Sebagai contoh sikap sopan santun kita yang akan bertamu ke rumah orang lain, misalnya seperti itu. Masih banyak lagi aturan yang ada di rumah. Itu hanya sepintas saja Ibu sampaikan. Kemudian selain mematuhi aturan di rumah, sesuai buku temanya ya, ternyata
harus mematuhi aturan di jalan. Di jalan, kalau misalnya tidak diatur, kendaraan pasti bertuburkan. Terus pasti banyak kecelakaan. Pasti nanti banyak timbul kemacetan. Kalian sebagai anak-anak juga wajib mematuhi aturan yang ada di jalan. Apa saja sih aturan yang ada di jalan? Nah, ada contoh gambarnya nih. Gambar yang pertama, ketika kalian duduk di dalam kendaraan, di dalam bis misalnya ini ya, kalian wajib duduk dengan tertib. Selain itu, ada sabuk pengaman. Gunakan sabuk pengaman untuk menghindari misalnya tiba-tiba ada kecelakaan atau supir mengerem mendadak. Nah, kalian tidak akan terbentur, tapi akan tertahan oleh sabuk pengaman ini. Selain itu, di dalam kendaraan juga kita dilarang ribut. Kita harus menghargai orang-orang yang lain juga yang sedang menikmati fasilitas umum kendaraan tersebut. Contoh gambar kedua adalah ada anak-anak sedang menyeberang bersama-sama tentunya di jalur garis putih ini atau disebut zebra cross. Nah, untuk anak-anak, jika kalian nanti sudah besar sekitar kelas 4, 5, atau 6, belajar untuk menyeberangi jalan, tapi dengan didampingi orang tua ya. Cari terlebih dahulu zebra cross. Zebra cross itu tempat khusus untuk orang menyeberang. Tapi meskipun dengan ada zebra cross, kalian tetap harus tengok kanan dan kiri. Ya, bukan berarti karena ada zebra cross terus lewat aja nyebrang. Enggak seperti itu. Tetap harus tengok kanan kiri dan didampingi oleh orang dewasa. Boleh tidak ketika nyebrang di zebra cross kalian lari-lari atau sambil dorong-dorong temannya? Tentu tidak boleh, karena itu bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jadi ketika menyeberang di zebra cross, berbaris yang rapi, berjalan di zebra cross sambil tengok kanan dan kiri, tidak sambil bercanda ya. Itu merupakan beberapa contoh aturan yang ada di jalan. Masih banyak lagi aturan yang lainnya, kita hanya sepintas saja sesuai buku tema kalian. Nah, selanjutnya dari aturan-aturan yang ada di rumah dan di jalan, sekarang kita pindah ke belajar tentang satuan waktu. Ibu memiliki sebuah gambar jam dinding. Dalam sebuah jam dinding ada 3 buah jarum. Ya. Ini jarum yang ini menunjukkan jarum detik. Kalau jarum yang ini menunjukkan jarum menit. Kalau jarum yang ini yang hijau ke atas itu menunjukkan jarum menit. Maaf, yang ke bawah jarum jam menunjukkan jam. Jam 6 artinya menunjukkan angka 6. Kalau yang jarum panjang itu menunjukkan jam. Ulangi ya. Dalam sebuah jam dinding biasanya ada 3 buah jarum. Pertama, jarum yang panjang, ini yang ke atas menunjuk angka 12. Itu jarum yang berfungsi untuk menunjukkan menit. Jarum panjang untuk menit. Kalau jarum pendek yang ke bawah, ini yang merah, oranye, itu menunjukkan naon? Itu menunjukkan jarum menit. Dan yang terakhir, jarum detik itu menunjukkan detik ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan gambar jam ini, nah, jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 6. Perhatikan ya. Jarum pendek ini yang merah menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12.
dibaca pukul 6 karena jarum pendeknya menunjuk angka 6 dan jarum panjangnya tepat di angka 12, artinya jam ini menunjukkan jam 6, pukul 6, jam 6 pas ya. Oke, gambar selanjutnya. Nah, kalau yang ini jarum panjangnya masih tetap di angka 12, tapi jarum pendeknya menunjuk ke angka 7. Kira-kira jam berapa ini? Sesuai dengan jarum pendek yang ditunjuk adalah menunjukkan angka 7. Kita cek. Nah, jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12, dibaca pukul 7. Ya, ini jam ini menunjukkan pukul 7. Gambar berikutnya. Nah, sekarang jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya ke angka 11. Untuk membaca jam, perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek menunjuk angka 11. Kita cek. Jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam ini menunjukkan pukul 11. Maaf. Dibaca pukul 11 karena jarum pendeknya menunjukkan angka 11 pas. Nah, tadi satuan waktu dalam jam dinding yang ditunjukkan oleh jarum pendek dan jarum panjang. Sekarang kita pindah ke menggunakan huruf kapital dalam menuliskan kata ganti Tuhan. Tuhan dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa kata ganti. Contoh yang pertama adalah Yang Maha Esa. Seperti dalam bunyi Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, aturannya dalam menggunakan kata ganti Tuhan ditulis dengan menggunakan huruf kapital, mananya saja. Pertama huruf Y-nya karena awal kalimat. Kemudian huruf M-nya dan huruf E-nya. Ya, jadi ditulis dengan menggunakan huruf kapital di awal katanya. Khusus untuk nama pengganti Tuhan. Selain Yang Maha Esa, biasanya Tuhan juga disebut sebagai Yang Maha Kuasa. Y-nya besar, M-nya besar, K-nya besar. Terakhir, Yang Maha Penyayang. Y-nya besar, M-nya besar, P-nya besar. Bukan besar hurufnya ya, tapi kapital maksudnya. Oke, ingat-ingat ya. Kalau menulis nama kata ganti Tuhan, itu diawali dengan huruf kapital. Seperti itu. Kita lihat sekarang contohnya dalam penggunaan sebuah lagu. Ada sebuah lagu yang menggunakan kata-kata Tuhan. Nah, silahkan kalian simak lagunya, ikuti di rumah lagunya. Selamat mendengarkan. Atas kasih
Nah, sekarang kita berpindah ke perhatikan gambar. Ada gambar anak laki-laki yang sedang bermain bola. Ada anak yang berkulit hitam, ada anak yang berkulit putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya coklat, ada yang rambutnya hitam, ada yang pakai baju merah, ada yang pakai baju biru, ada yang pakai baju hijau, ada yang sepatunya merah. Banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam gambar ini. Tapi gambar ini menunjukkan anak-anak tersebut bermain bola dengan rukun tanpa memperdulikan berbagai perbedaan tersebut. Artinya, anak-anak ini sudah bisa menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Yang penting kan tujuannya kita main bersama. Jangan mengolok teman-teman yang kulitnya hitam misal, atau yang rambutnya keriting. Tidak perlu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi sebaik-baiknya. Tugas kita adalah mensyukurinya dan hidup bersama-sama di dalam keberagaman tersebut. Kita baca teksnya ya. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, bonus dari kita bisa hidup bersama dalam keberagaman, salah satu contohnya adalah bisa meraih kemenangan karena timnya bermain dengan kompak. Seperti itu. Jadi, silahkan kalian tiru. Dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh mengejek teman yang berbeda, tidak boleh, pokoknya harus hidup bersama-sama ya. Menyusun kalimat berdasarkan kata-kata. Oke. Nah, kita lanjutkan ke ini. Tulislah kalimat tersebut dengan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Ada sebuah kalimat, kalimatnya belum ada huruf kapitalnya, belum ada titiknya. Kalian tinggal tuliskan kembali di mana harus menuliskan huruf kapital, di mana harus menuliskan tanda titik. Bu Rosi beri contoh. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Huruf kapitalnya di mana, Bu? Nah, di sini di depan. Kenapa? Karena awal kalimat. Batu, B-nya saja. Kemudian akhiri dengan tanda titik di akhir kalimat. Apakah kata yang lainnya ada yang menggunakan tanda huruf kapital? Tidak, karena tidak ada nama orang, nama tempat, nama hari, bulan, nama pengganti Tuhan. Berarti hanya awal kalimatnya saja yang menggunakan huruf kapital. Nah, kita simak.
sebetulnya apa sih yang kalian ajarkan? Yang kalian pelajari? Yang kalian pelajari adalah pola irama. Nah, untuk nada-nada yang tidak ada garis di atasnya, ini dinyanyikan dengan satu ketukan. Neng, 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 du, du, du. Nah, kalau ada yang garisnya di atas, ini bernilai setengah ketukan. Setengah ya. Ini setengah ketukan. 1 dan 2 dinyanyikan setengah ketukan. Ini setengah ketukan. Ini juga setengah ketukan. Ini juga setengah ketukan. Kalau yang berdiri satu seperti ini nilainya satu ketukan. Seperti itu. Bagaimana tadi lagunya, asik kan? Kalian sambil ikuti nyanyinya di rumah ya. Lagi kita percakapan yang diucapkan oleh Siti ya. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Udin, betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Dayu, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Beni, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Nah, dalam melakukan kerja bakti seperti ini pun, kalian harus bisa menciptakan persatuan dalam keberagaman. Coba lihat, ada Siti yang memegang sapu lidi, Udin yang memegang selaber, Beni yang memegang ember, Dayu yang memegang pengki. Sepertinya mereka tidak berebut alat kebersihan, tapi mereka ambil masing-masing satu, lalu dikerjakan sesuai dengan fungsi alat tersebut. Nanti kalau kalian pikir juga nggak usah berebut sapu ya. Ambil alat lain yang bisa kalian gunakan untuk membersihkan kelas. Ini mah malah pahibut cari sapu, pada pengen berebut sapu. Tidak ya, tapi kalian harus bisa bekerja dengan alat yang ada tanpa harus berebut berseteru. Seperti itu. Next. Tadi kalian sudah menyusun kalimat berdasarkan kata-kata, sekarang kita membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Di tema 5 atau 6, Bu Rosi sudah ajarkan tentang membuat kata tanya. Mulai dari kata tanya apa, mengapa, kapan, bagaimana, siapa, dan di mana. Disiapkan sebuah gambar cake. Cake-nya itu ada stroberinya di atas, krimnya warna putih, stroberinya warna merah. Kalian buat pertanyaan berdasarkan gambar ini ya. Bu Rosi sudah membuatkan contohnya. Yang pertama, kita mulai dengan kata apa. Apa, bebas. Kalau Bu Rosi pengennya ini. Apa warna krim pada bolu tersebut? Boleh ya, apa warna krim pada bolu tersebut? Atau bebas kalian. Apa yang ada di atas bolu tersebut? Boleh. Kalau Bu Rosi ingin menanyakan apa warna krim pada bolu tersebut. Kedua, siapa? Siapa yang mendapat potongan bolu pertama? Nah, ini kan ada satu potong bolu nih yang udah dipotong. Bu Rosi buat pertanyaannya, itu tuh untuk siapa? Yang ketiga, di mana bolu tersebut dibeli? Nah, di mana? Di mana bolu tersebut dibeli untuk menanyakan tempat di mana belinya. 4. Bagaimana cara menghias bolu tersebut? Kan ini bolunya lucu-lucu, ada stroberinya, ada bunganya, di dalam bolunya juga ada stroberinya, terus ada waferolnya. Bagaimana cara menghias bolu tersebut? Pertanyaannya. Terus kapan bolu tersebut dipotong? Kapan bolu tersebut dipotong? Menanyakan waktu, pagi hari, siang hari, malam hari. Terakhir, mengapa ibu membeli bolu? Mengapa ibu membeli bolu? Bisa saja karena ada yang ulang tahun, atau karena ingin merayakan hari pernikahan, ya.
Nah, ini merupakan contoh-contoh kata kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana berdasarkan gambar. Jadi gambarnya itu kalian amati dulu, ini gambar apa, di atasnya ada apa, warna apa, baru kalian pikirkan pertanyaan apa yang akan kalian buat berdasarkan gambar tersebut, ya. Ingat, kalau apa berarti menanyakan sesuatu. Siapa menanyakan orang, di mana menanyakan tempat, bagaimana menanyakan cara, kapan menanyakan waktu, mengapa menanyakan sebuah alasan. Mengapa ibu membeli bolu? Ya, Bu Rosi kira sudah mengerti ya, sudah sering Bu Rosi latihkan di tema 5 dan 6. Kalian tinggal mengulanginya kembali. Next, terakhir di subtema 1 kalian akan belajar tentang waktu dalam sehari semalam. Waktu dalam sehari semalam kita kenal dalam hitungan waktu 24 jam. Sementara dalam jam dinding itu hanya ada angka 1 sampai dengan angka 12. Tidak ada angka 13, 14, 15, 16 sampai 24, ya. Ya, memang di jam dindingnya hanya sampai 12, tapi sebenarnya dalam waktu sehari semalam itu kita mengalami 24 jam. 2 kali jam dinding berputar dari jam 12 ke jam 12 ke jam 12 lagi, ya. Nah, untuk menunjukkan perbedaan waktu pagi, siang, sore, dan malam ada bedanya. Untuk pagi 1 sampai jam 12 itu kan ada angkanya. Lewat dari jam 12, misalnya jam 1 siang nih. Gimana ngebedainnya jam 1 siang dan jam 1 malam? Cara membedakannya adalah kalau jam 1 siang kalian lanjutkan angkanya. Ini kan sudah ada angka 12. Berarti angka 1 ini di siang hari ditulis dalam jam angka 13. Kalau jam 2 angka 14. Jam 3 15, jam 4 16, jam 5 17, jam 6 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka kalau siang hari ketika jam dindingnya menunjukkan angka 2 jarum pendeknya dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12 pas, jam tersebut dinyatakan sebagai pukul 14 atau pukul 2 siang. Ditulis pukul 14.00. Sebentar ya. Maaf ya terjeda. Nah, ulangi. Tadi kan jam 2 nih, jam 2 siang. Tapi karena siang hari, angkanya kalian lanjutkan jam 13, jam 14. Berarti jam 2 siang itu ditulis dengan pukul 14, ditulis 14.00. Ini untuk siang hari ya. Nah, kemudian jam lain. Tadi ini 13, 14, 15, 16, 17, jam 5 sore. Jam 5 sore itu ditulis menjadi pukul 17 atau tulis 17.00. Yang terakhir, jam malam menunjukkan jam 8 malam pas jam 8 malam itu atau pukul 20. Ditulis pukul 20.00. Ulangi ya, kalau jam siang, sore, dan malam lewat dari jam 12, angka-angka ini kalian ganti dengan angka selanjutnya.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Kemudian kalau jamnya pas menunjuk ke angka 12 jarum panjangnya, kalian tulis dengan titik 00 seperti itu. Terima kasih, sekian pemaparan subtema dari Bu Rosi. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti. Selamat mengerjakan tugas yang ada di subtema 1 dengan bimbingan orang tua tentunya. Selamat menyimak, selamat mendengarkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.